Assalamualaikum Umi, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Yuk, mungkin langsung aja ya Umi ya, dimulai kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pada malam hari ini bertemu kembali ya, walaupun memang belum begitu banyak yang hadir. Semoga saja menyusul. Sambil menunggu, kita mulai saja kegiatan bedah buku yang rutin dilakukan oleh Juragan Artikel. Kali ini penulis memoir, lagi-lagi memoir ya ini Yami ya. Nah, yaitu Mbak Ilhar Tuti yang telah berhasil menulis sebuah buku dengan judul Menoreh Pena di Kaki Gunung Si Piso-Piso. Nah, ini dari judulnya saya mau tertarik juga sih, kaki gunung si piso-piso. Ada gunungnya dan si piso-piso ini kan unik gitu ya namanya. Jadi banyak yang ingin tahu nih kayaknya daerah mana sih gitu. Terus ini menceritakan tentang apa. Nah, mungkin sebelum berlanjut kepada sharingnya Mbak Ilhar Tuti mengenai proses kreatif menulis memoir ini, saya ingin menyapa dulu Umi Alia dan meminta kesediaan Umi Alia untuk membuka kegiatan pada malam hari ini. Silakan Umi Alia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bisa bertemu ya dan bersilaturahmi, ini langsung bisa menatap wajah-wajahnya nih. Mbak Tuti, biasanya kita di kelas aja ya, di kelas memoir nggak bisa bertatap muka langsung ya, hanya via chat. Malam ini alhamdulillah bisa silaturahmi. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini ya, yang meluangkan waktunya. Jadi malam ini kita akan membedah buku. Ini saya sudah pegang daminya ya. Kemarin nggak sempat dikirim ke Medan ya Mbak Tuti ya, karena jauh. Jadi saya ngecek di sini. Ini judulnya memang menarik, banyak yang menanyakan nih. Gunung Si Piso-Piso itu di mana sih gitu ya. Nanti Mbak Tuti mungkin yang bisa menjelaskan posisinya di mana. Tapi yang menarik memang tadi kenapa ini lagunya lagu Tulus ya, manusia-manusia kuat ya. Karena memang ini menceritakan perjalanan Mbak Tuti dari mulai awal pernikahan ya Mbak Tuti ya. Dari mulai menikah, kemudian merantau ke Medan bersama suami, membangun rumah tangga jauh dari orang tua, dua-duanya merantau, sampai dengan kemudian memilih profesi sebagai pendidik dengan segala suka dukanya. Dan buku ini sangat-sangat menarik ya, karena saya sendiri memang sangat senang membaca biografi, memoir gitu kan, karena saya merasa di sana saya pribadi banyak belajar dengan kehidupan apa yang ditulis di buku ya. Termasuk di buku ini saya melihat dari awal itu semangat yang bisa dilihat dari Mbak Tuti ya selaku tokoh di buku ini. Kemudian juga selain semangat juga saya menangkap bahwa Mbak Tuti ini terampil sekali menggunakan teknik show ya. Jadi sangat detail menggambarkan kondisi rumahnya di tempat baru bersama suami ya, kemudian kondisi juga menghadapi anak-anak, sehingga saya merasa seakan-akan berada di sana Teh Ati. Jadi betul-betul bagus ya kalau saya lihat bagaimana cara beliau bertutur di buku ini. Dan ini sangat recommended untuk teman-teman yang memang saat ini sedang membutuhkan energi, semangat tambahan ya, terutama kondisi pandemi ini kan nggak mudah ya untuk kita semua. Nah, bagaimana perjuangan Mbak Tuti dengan keluarga, membangun karir, dan menghadapi anak didik, ini bisa jadi insight juga buat kita semua. Tidak hanya semata untuk teman-teman guru ya, tapi memang lebih jauhnya lagi, karena Mbak Tuti berprofesi sebagai pendidik, dan kebetulan juga ada kegiatan antologi ya. Mudah-mudahan juga ini jadi trigger penyemangat teman-teman untuk berkarya. Kalau Mbak Tuti bisa terbit buku solo, nah kenapa tidak? Ini antologi kan karyanya rame-rame. Mudah-mudahan juga bisa terbit dalam waktu dekat ya Mbak Tuti. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya, dan luar biasa alhamdulillah, terima kasih. Ini kita terpisah jarak dan waktu ya. Kami di Bandung, Mbak Tuti di Medan ya. Kalau misalnya terbang kan mungkin berapa jam ya. Saya juga belum pernah ke sana. Nah, tapi qadarullah ini kemajuan teknologi membuat kita bisa
bersilaturahmi secara virtual ya. Yaitu mungkin pengantarnya, mangga Mbak Tuti silakan dilanjutkan. Kita silakan ke Ati dulu. Iya, terima kasih Umi. Menarik sekali ya pengantar dari Umi yang tadi yang tentang teknik showing. Nah, kita kan juga jadi ingin tahu sih sebenarnya bagaimana nih Mbak Ilhartuti bisa sedemikian detail dan menariknya menyampaikan ilustrasi ya, yang kadang mungkin jarang juga nih penulis yang bisa menggambarkan hal seperti itu. Karena dengan keberhasilan menunjukkan situasi kondisi, biasanya itu akan mengajak para pembaca untuk masuk ke dalam ceritanya ya. Mungkin langsung saja kepada Mbak Ilhartuti untuk berbagi cerita tentang proses kreatif menulis buku memoarnya. Silakan Mbak Ilhartuti. Oke, terima kasih Mbak Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Mbak? Sip, kedengaran. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita hingga saat ini, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun mungkin hanya secara virtual. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tak lupa juga salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi Alia, kemudian juga kepada Teh Yuli, Mbak Ati, Mbak Ratna, Mbak Ina, semua tim Juragan Artikel yang telah bersusah payah, apalagi tadi saya dapat informasi dari Umi harus kerja lembur. Mohon maaf ya Umi, karena ini memang sengaja saya planningkan supaya sesuai dengan momen acara perpisahan. Jadi ini sebagai kenang-kenangan untuk sekolah yang akan saya tinggalkan. Ya, dengan adanya kelas memoir ini benar-benar naskah yang terbengkalai itu yang memang sudah saya rencanakan akhirnya bisa berhasil. Nah, kemudian karena ini naskah memoir, kemudian juga ini bedah buku yang pertama buat saya, mungkin nanti di sana-sini pemaparannya banyak yang masih kurang, jadi saya mohon maafnya. Nah, saya ingat sekali pada saat masuk kelas memoir itu di bulan Februari 2021 itu Umi Alia ada menuturkan kurang lebih seperti ini, kalau memoir itu adalah kepingan atau puzzle dari kehidupan seseorang. Artinya kita tidak harus menceritakan mulai dari kecil sampai dewasa atau sampai tua, tapi ada bagian-bagian atau potongan-potongan tertentu yang mungkin menarik untuk diceritakan, menarik untuk dibagikan dengan yang lain. Apakah mungkin bagaimana kita berumah tangga, kemudian mendidik anak, dan sebagainya, ataupun karir. Nah, pada kesempatan ini, untuk naskah memoir yang pertama, saya ingin menampilkan tentang bagaimana perjuangan saya sebagai perantau itu bisa mencapai cita-cita. Artinya, kalau saya bisa, yang lain juga harus bisa. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah pemilihan judul. Terutama untuk pemilihan judul memang di awal-awal saya agak sedikit kesulitan. Kira-kira judul apa yang akan saya pilih yang nantinya kalau pembaca itu bisa langsung tertarik seperti itu. Nah, kemudian pernah suatu hari sekilas terlihat yang memang di sekolah kami itu Gunung Sipiso-Piso itu nampak dengan jelas. Memang situasi saat itu memang sedang cerah ya Umi, itu juga dengan teman-teman. Nah, langsung terpikir kenapa tidak itu yang saya jadikan sebagai judul. Karena apa? Kalau Sipiso-Piso itu mungkin sebagian orang mungkin lebih familiarnya dengan air terjun ya. Kalau untuk gunungnya mungkin kurang. Tapi Gunung Sipiso-Piso ini juga
memang kalau dari sekolah tempat saya bekerja, SMP Negeri 1 Merek itu tidak terlalu jauh, kurang lebih 20 km. Mungkin kalau kita menggunakan sepeda motor itu sekitar setengah jam, seperti itu. Jadi alasan mengapa saya pemilihan judul dengan menggunakan nama Gunung Si Piso-Piso itu adalah untuk supaya pembaca lebih gampang untuk mengingatnya. Seperti itu. Oh, berarti lokasinya seperti ini. Itu. Yang kedua adalah pemilihan tema. Pemilihan tema. Nah, dari awal memang saya sudah berniat untuk menuliskan kisah hidup saya sebagai perantau yang nantinya kalau kita perantau itu kan ada kalanya pada suatu saat kita akan kembali lagi ke kampung halaman seperti itu walau entah kapan. Nah, saya ingin cerita saya ini, pengalaman saya ini, pengabdian saya ini nantinya bisa diambil hikmah ataupun pelajarannya bagi siapapun yang membaca. Memang niat yang pertama sekali itu untuk menulis kisah memoir ini untuk anak-anak terlebih dahulu ya, Umi dan juga teman-teman semua, karena bagaimanapun anak-anak itu adalah bagian yang paling dekat dengan saya. Jadi saya ingin anak-anak ini juga belajar bagaimana orang tuanya berusaha, bekerja, sehingga bisa mencapai keinginannya, walaupun mungkin di daerah perantauan seperti itu. Nah, untuk kisah memoir ini sendiri, saya mengambil yang pertama sekali adalah mengenai bagaimana saya sebagai perantau yang saat itu baru 2 bulan menikah, kemudian sudah langsung diboyong ke Medan. Ya, jadi di saat yang bersamaan saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian budaya, kebiasaan masyarakat setempat yang baru, dan juga dengan pasangan hidup, karena memang saya dan suami itu kami mengenal hanya sebatas kakak kelas waktu masih kuliah. Jadi tidak ada, kalau istilah anak sekarang seperti pacaran, itu tidak ada. Kami hanya sekedar mengenal kakak kelas, kemudian juga berjumpa pada saat pengambilan data untuk skripsi perusahaan penelitian di Gunung Leuser, Kota Cane, Aceh Tenggara. Jadi lebih kurang seperti itu. Jadi juga menjadi tantangan saya tersendiri di waktu yang bersamaan, saya harus belajar untuk mengenal karakter pasangan hidup, kemudian juga beradaptasi dengan lingkungan setempat yang beda budaya, beda bahasa. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat saya, tapi saya yakin dengan kita belajar dan terus belajar, kemudian juga komunikasi dengan pasangan, tentunya ini menjadi sesuatu yang pasti akan bisa kita atasi. Kemudian juga di dalam penulisan buku memoir ini, tantangan terbesar saya selama berada di perantauan ini adalah bagaimana saya sebagai pendatang itu bisa mendapatkan pekerjaan, mulai dari mungkin sudah tidak terhitung berapa banyak ya surat lamaran yang sudah saya ajukan, tapi itulah qadarullah, akhirnya sampai juga saya di Brastagi. Nah, untuk setiap memoir ini itu kan sudah dibatasi oleh Umi dan juga tim, itu hanya 20 bab. Padahal banyak sekali yang ingin saya ceritakan, tapi karena sudah dibatasi, kemudian setiap babnya itu kalau tidak salah saya sekitar 700 sampai 800 kata. Jadi benar-benar harus memilih mana yang kira-kira memang menarik, mana yang kira-kira memang bisa dijadikan pelajaran seperti itu. Jadi hasil makanya dalam penulisan itu saya teringat sekali ada sampai beberapa kali ganti outline. Oh, ini sepertinya kurang cocok. Oh, ini kurang menarik dan sebagainya. Mungkin Teh Yuli lah yang lebih tahu seperti itu ya. Teh Yuli benar-benar sabar. Kemudian selain itu banyak tantangan yang saya alami. Salah satunya adalah lokasi tempat saya bekerja dengan domisili tempat saya tinggal. Nah, kebetulan kami tinggal di Medan itu
jarak dari tempat tinggal saya ke tempat saya sekolah itu sekitar kalau naik bis umum sekitar lebih kurang 2,5 sampai 3 jam. Jadi bisa dibayangkan lamanya di dalam perjalanan ya. Memang di awal-awal penempatan itu menjadi tantangan terbesar karena berbagai macam rasa lah, ada bosan, menyesal dan sebagainya. Tapi seiring waktu semuanya bisa dilalui dan semuanya sepertinya seakan menjadi kenangan indah yang pasti nantinya akan selalu terkenang seperti itu. Nah, dengan jarak tempuh yang sampai sekitar 3 jam itu banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi. Nah, bukan hanya saya tapi juga para pekerja yang memang bekerja di daerah Kabanjahe, Brastagi, itu kami sama-sama setelah sholat subuh itu biasanya akan berkumpul dan sama-sama akan menuju ke tempat kerja. Nah, karena lokasi tempat kami bekerja itu adalah daerah pegunungan, jadi banyak sekali kendala-kendala yang kami lalui. Salah satunya misalkan kalau curah hujan yang intens atau tinggi itu biasanya akan rawan terjadi longsor, sehingga ada kalanya kami tidak sampai ke tempat kerja atau malah sebaliknya. Saya ingat sekali pernah suatu hari itu sampai jam 11 malam baru sampai ke rumah. Dari pagi jam 11 malam baru sampai ke rumah. Nah, besok paginya harus bekerja kembali. Memang benar-benar sebuah tantangan, resiko yang harus dijalani, tapi semuanya disyukuri karena pasti segala sesuatunya itu ada hikmahnya. Kemudian juga di balik pekerjaan, saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan karena bahasa salah satu itu menjadi kendala buat saya. Makanya di sekolah itu saya selalu tidak sungkan-sungkan, selalu bertanya kepada teman-teman karena umumnya teman-teman tempat saya bekerja masih menggunakan bahasa daerah. Jadi kita sebagai pendatang kita harus bisa beradaptasi bagaimanapun karena kita sebagai pendatang. Begitu juga dengan siswa. Siswa juga masih banyak menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri buat saya. Selain untuk siswanya sendiri mereka masih menggunakan bahasa daerah, mereka juga yang namanya siswa SMP itu kan sedang memasuki masa pubertas. Banyak sekali kendala-kendala mulai dari mungkin susah diatur, kemudian maunya dia sendiri yang berbicara, kemudian sudah mulai suka kepada lawan jenis. Nah, ini semua menjadi tantangan yang harus bisa saya atasi selain bahasa tadi. Nah, alhamdulillah seiring waktu berjalan, perlahan-perlahan sedikit banyak kosakata dalam bahasa daerah, terutama bahasa Karo itu sudah bisa saya kuasai, walaupun mungkin ada bagian-bagian tertentu yang di sana sini masih kurang. Nah, kemudian juga di dalam tulisan memoir ini ada bagian-bagian yang saya sampaikan juga terkait dengan kami yang sebagai pendatang itu mungkin merupakan suatu berkah bagi kami. Kenapa? Di saat kami selaku pendatang itu suami saya mendapatkan orang tua angkat yang kebetulan orang Batak. Maaf ya. Kemudian itu menjadi suatu berkah, suatu rahmat bagi kami karena memang Bapak angkat kami ini adalah salah satu orang juga yang berpengaruh. Kemudian Bapak ini juga bisa mengobati penyakit-penyakit dengan menggunakan obat-obat daun-daun secara tradisional. Ada satu bagian dari memoir ini yang saya ingat sekali. Kenapa saya tuliskan? Karena memang kami sebagai pendatang ternyata diterima dengan baik oleh Bapak Barus. Bahkan kami diberi marga untuk suami saya diberi marga Barus, sementara saya diberi marga Ginting. Nah, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya juga bagi suami. Kami selaku pendatang itu bisa diterima dengan baik seperti itu. Kemudian juga
banyak hal-hal yang selama saya beradaptasi dengan lingkungan itu saya banyak belajar tentang adat dan budaya dari bahasa Karo. Nah, kemudian untuk proses pembuatannya, untuk proses pembuatannya ikuti kelas memoir 2 kali. Itu butuh konsentrasi ya, kita butuh ide, butuh konsentrasi, dan saya akui sebagai seorang pemula itu butuh waktu lebih banyak mungkin dibandingkan dengan yang sudah sering menulis. Kita harus benar-benar memikirkan kata-katanya supaya tidak bolak-balik, itu aja yang kita gunakan. Kemudian juga supaya yang bahasa kita gunakan bisa mengalir dengan begitu saja dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalau tidak salah saya sekitar sampai 5 bulan naskah ini baru alhamdulillah akhirnya bisa selesai. Sekali lagi terima kasih buat tim Juragan Artikel yang benar-benar sabar, benar-benar memotivasi kami sehingga para peserta kelas memoir, tiap pesertanya diharapkan bisa menghasilkan buku memoir seperti itu. Nah, harapan-harapannya apa yang sudah saya tulis nantinya bisa menjadi kebaikan-kebaikan bagi pembaca, kemudian juga bisa diambil hikmahnya ataupun pelajarannya. Mungkin dari saya hanya sekedar itu karena memang kondisi tubuh yang lagi fit. Saya kembali ke Mbak Ati ya, Mbak Ati. Iya, Masya Allah sekali itu proses menulisnya itu ya mungkin yang menjadi satu hal yang harus digarisbawahi bahwa sambil belajar, sambil langsung praktek dan dituntut untuk supaya bukan dituntut sih, tapi harapannya kan memang ini untuk dijadikan buku ya. Alhamdulillah bisa tercapai. Semoga saja karyanya ini benar-benar bisa menjadi sejarah ya, yang bisa diwariskan kepada anak cucu, bahwa cerita-cerita masa lalu itu memiliki nilai-nilai yang positif gitu ya bagi generasi penerusnya dari keluarga Mbak Ilhartuti. Nah, lalu ini bagaimana nih Mbak? Apakah dalam prosesnya ini, maksudnya ini komentar dari suami ataupun anak-anak terhadap buku ini bagaimana? Anak-anak senang, mereka memang terutama untuk yang nomor 2 itu senang membaca. Makanya kami juga, saya dan suami, terutama saya sebelum ikut kelas memoir ini memang sudah beberapa kali ikut kelas antologi ya bersama dengan suami. Kami belajar. Nah, sekarang kami sedang berusaha untuk memotivasi supaya ketiga anak kami juga mau menulis. Kenapa? Karena dengan menulis itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi mungkin reaksi mereka pertama, apa iya Umi bisa menulis? Mereka memanggil saya dengan Umi. Yang benar aja Umi bisa menulis seperti itu. Jadi begitu buku antologi pertama saya hadir, langsung saya tunjukkan. Nah ini, walaupun mungkin tulisannya masih sangat sederhana, tapi inilah bukti kalau Umi juga sudah bisa menulis. Nah mereka juga mulai berpikir, memang yang untuk yang bungsu ini Mbak Ati, selama masa pandemi dia sudah mulai untuk menulis, walau mungkin bahasanya masih terbalik-balik, paling tidak kemauan untuk menulisnya sudah ada. Paling tidak kita bisa menjadi teladan ya. Jadi Umi ini bukan hanya bisa menyuruh, tetapi Umi juga bisa memberi contoh dengan ini loh karyanya gitu ya. Mudah-mudahan saja bisa menjadi motivasi ya untuk anak-anak gitu kan. Iya, Umi maaf, Umi mau antar Mama ke dokter. Ini katanya tadi barusan antara iya dan enggak apa-apa, sambil jalan aja ya. Ini mendadak berangkatnya, tadinya nggak kan, tapi mau berangkat sambil jalan aja ya, sambil jalan. Oh iya. Mudah-mudahan mamahnya kalau nanti sehat lagi off, mungkin berarti saya lagi di jalan, jadi pergi gitu. Ini lagi siap-siap sih, sambil ini aja.
Oke, Umi. Iya, iya. Ya, mungkin sambil tanya jawab aja ya. Mungkin di sini ada Mbak Rita, barangkali mau bertanya atau mau berdiskusi bersama kami, silahkan bisa bergabung. Lalu ini sih yang ingin saya tanyakan. Tadi kan ceritanya gitu kan tentang perjalanan hidupnya Mbak Ilhartuti ya, yang Masya Allah sekali ya, beradaptasi. Yang saya garis bawah itu tadi tuh loh, yang beradaptasi bukan hanya dengan suami, tapi juga dengan daerah, dengan tempat yang mungkin sangat-sangat baru gitu ya. Jadi itu kan bersamaan gitu ya. Nah, ada cerita apa sih yang bisa yang diangkat di buku memoir ini tentang perjalanannya beradaptasi ini bagaimana? Yang paling saya ingat itu adalah tentang bagaimana belajar bahasa, Mbak Ati. Jadi karena kebetulan suami sudah duluan tinggal di Medan, otomatis beliau sudah lebih banyak memahami. Jadi saya juga di rumah belajar kosakata tadi, kemudian kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat supaya proses pembauran dengan masyarakat setempat bisa lebih cepat beradaptasi dan mereka juga bisa menerima. Berarti Mbak Ilhartuti di sana tinggal udah berapa lama ya kalau gitu? Saya mulai dari 2004. 2004, lumayan juga ya. Ya. Dan selama di sana itu memang langsung sebagai guru ya, mengajar ya Mbak ya? Iya. Sampai sekarang masih mengajar? Iya Mbak. Berarti dalam buku itu juga nanti akan mengisahkan tentang perjalanan mengajarnya gitu nggak? Iya benar. Lebih fokusnya ke situ, bagaimana trik-trik mengajar, bagaimana saya menghadapi siswa dengan berbagai karakter, kemudian keadaan ekonomi, budaya itu juga termasuk. Terus kemudian selama pandemi itu kan menjadi tantangan terbesar buat seorang pendidik. Nah itu juga di situ ada saya paparkan bagaimana apa-apa saja yang saya lakukan sehingga peserta didik tetap merasa belajar dengan menyenangkan walaupun mungkin hanya secara daring ya, seperti itu. Wah, berarti buku itu benar-benar bisa menjadi inspirasi juga ya baik bagi guru ataupun orang tua, karena di sana juga pasti kan ada pengalaman-pengalaman yang bisa diambil hikmahnya gitu ya Mbak ya? Ya, insya Allah lebih kurang seperti itu Mbak. Banyak pengalaman-pengalaman yang memang mungkin dirasakan tidak hanya saya, sebagian besar guru terutama pada saat pandemi itu adalah tantangan terbesar bagaimana menciptakan suatu situasi belajar yang memang benar-benar menyenangkan walaupun tanpa tatap muka. Nah, iya benar sekali. Tantangannya itu bukan hanya pada saat pemberian materi pelajaran ya, karena kan terbatas sama ruang dan waktu itu ya, tetapi bagaimana juga menumbuhkan motivasi anak supaya bisa tetap semangat, tidak cepat bosan, dan materi bisa tersampaikan dengan maksimal. Mungkin itu tantangan terbesarnya ya, Mbak ya? Ya, yang paling terbesar memang motivasi untuk belajarnya, karena mereka kan selama ini tatap muka. Nah, tiba-tiba mereka harus secara daring, itu tentu tidak semua siswa siap untuk menghadapi kondisi yang serba tiba-tiba ini. Iya, benar-benar. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua dan juga motivasi dari guru di sekolah, ya bukan satu hal yang mustahil. Anak malahan jadi akan menghindar ya setiap ada pelajaran daring seperti itu ya. Bahkan sering banget saya temukan itu baik di tetangga ataupun misalnya kerabat itu, kebanyakannya anak pada jam sekolah itu malahan jadi malas gitu kan, dan hanya sekadar untuk mengerjakan tugas itu pun kebanyakannya dibantu sama orang tua gitu ya. Iya, makanya situasi pandemi ini sebenarnya kerjasama antara orang tua dan juga guru itu sangat benar-benar diharapkan, apalagi untuk seorang ibu itu sebenarnya harus benar-benar paham dengan kondisinya sebagai madrasah ya, karena memang situasi yang mendesak seperti ini karena pandemi lah yang membuat mereka juga harus turun tangan. Jadi kerjasama ini memang harus benar-benar supaya siswa tadi tergerak hatinya untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemi.
Iya, benar sekali, benar sekali. Lalu ini bagaimana nih untuk di sekolah yang sekarang ini, apakah kegiatan literasinya bagaimana? Nah, mungkin kan khususnya di rekan-rekan guru gitu ya. Karena kan saya yakin keberhasilan Mbak Ilhartuti menulis buku memoir ini pasti akan memberikan satu satu cerita gitu kan, satu warna yang baru di lingkungan sekolah. Ini bagaimana tanggapan dari rekan-rekan di sekolah, Mbak Ilhartuti? Teman-teman di sekolah sangat senang, mereka juga sangat senang karena memang rata-rata juga suka membaca. Cuma mungkin untuk memulai menulisnya saja yang masih terkendala seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja dengan buku yang diterbitkan sama Mbak Ilhartuti ini menjadi motivasi ya, bahwa sebenarnya itu tadi, menulis itu bisa dipelajari, menulis itu bisa dilatih, tetapi kadang kita masih tantangan terbesarnya adalah berusaha meluangkan waktu khusus untuk menulis, walaupun itu hanya sebentar. Dan mungkin ini kan terbukti ya dengan kerja kerasnya Mbak Ilhartuti, akhirnya buku memoir ini bisa terbit. Proses menulisnya ini berapa lama ya tadi ya, Mbak? Sekitar 5 bulan, Mbak Ati, karena memang kalau di hari kerja itu benar-benar sampai rumah itu saya sudah letih, kemudian untuk urusan di rumah. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu, apalagi seperti saya sebagai pemula itu saya untuk menulis butuh kondisi badan yang fit. Itu biasanya setelah sholat subuh itu kan masih dalam suasana hening, kemudian badan pun sudah cukup fit setelah beristirahat malam. Jadi mungkin lebih banyak di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Saya usahakan di Sabtu Minggu itu harus tetap untuk menulis, walaupun mungkin hanya beberapa paragraf seperti itu. Ya, benar sekali. Tantangan untuk ibu rumah tangga yang bekerja itu harus pandai-pandai membagi waktu ya, belum lagi dengan tugas di sekolah. Ya Allah, Masya Allah, itu pasti perjuangannya sangat ekstra sekali ya. Lalu gimana nih kesan-kesannya bergabung bersama kelas Juragan Artikel? Lalu mungkin adakah yang ingin disampaikan untuk kami, Mbak Ilhartuti? Saya pertama kali dapat info kelas memoir ini dari Mbak Leli Marlinawati, mungkin Mbak Ati kenal. Jadi beliau itu salah satu kakak kelas waktu S1 dulu. Nah, beliau mengajak, ayo kita coba masuk kelas ini. Boleh, karena dengan ikut kelas, pas saya merasa pasti kita akan tertantang. Mau tidak mau itu harus ikut aturannya kan seperti itu, ada deadline yang harus dikejar. Jadi saya merasa dengan ikut kelas itu pasti diri saya akan terbawa dengan tuntutan itu tadi. Jadi mau tidak mau harus ikut dengan aturan. Tapi kalau kita merasa kita bisa sendiri tanpa ikut kelas, itu menurut saya itu sudah luar biasa. Makanya pada saat ada tawaran untuk ikut kelas memoir, itu saya langsung mendaftar seperti itu. Kemudian juga paparan-paparan yang disajikan oleh Umi Alia itu memang benar-benar bisa saya pahami ya. Saya sendiri secara pribadi benar-benar memahami. Makanya untuk menulis memoir ini tidak ada kendala sebenarnya, karena saya sudah paham bagaimana memoir itu sebenarnya. Cuma kendalanya itu adalah di waktunya, di waktu, kemudian juga dengan pemilihan outline yang terbatas hanya sampai 20 bab seperti itu. Untuk yang apa yang harus dituliskan itu insya Allah sudah dipahami. Sekali lagi untuk Juragan Artikel, saya ucapkan terima kasih karena sudah berhasil memotivasi pribadi saya sendiri, sehingga akhirnya keinginan yang memang sebenarnya dari SMA itu saya sudah ingin menghasilkan suatu karya, tapi belum kesampaian dengan berbagai macam kendala seperti kalau dulu sepertinya sulit sekali untuk ikut kelas-kelas seperti ini. Belum lagi internet kan terbatas. Jadi senang sekali rasanya bergabung dengan Juragan Artikel, sehingga karya perdana saya akhirnya alhamdulillah sudah berhasil. Mungkin Mbak Adi. Iya, alhamdulillah. Memang benar ya. Kadang kita mungkin bisa menulis sendiri, tetapi kadang
dibutuhkan mentor untuk bisa membimbing, memberi semangat. Belum lagi biasanya dengan teman-teman itu satu kelas biasanya suka saling beri motivasi ya. Ayo udah sampai mana karyanya gitu. Dan ya alhamdulillah sebenarnya dari kelas memoir ini sudah beberapa orang yang berhasil terbit gitu kan ya. Jadi ini membuktikan bahwa kelas-kelas JA ini bisa menelurkan karya-karya dari para penulis hebat, walaupun tadi Mbak Ilhartuti bilang pemula, masih baru mulai, baru belajar, tetapi justru inilah sebuah kejutan gitu ya, bahwa pemula aja bisa menerbitkan sebuah buku. Mudah-mudahan setelah buku ini akan terbit lagi buku-buku yang berikutnya. Kayaknya kalau ibu guru itu banyak sekali bahan yang bisa ditulis ya Mbak ya? Benar, Mbak Ati. Banyak sekali sisi yang bisa diangkat sebenarnya untuk menjadikan sebuah tulisan. Cuma itu tadi tantangannya adalah waktu sama komitmen. Bagaimana bisa meluangkan waktu dan juga komitmen untuk menghasilkan sebuah karya. Iya benar. Komitmen terberat itu adalah yang menyelesaikan apa yang sudah dimulai gitu ya. Ini tuh waktunya itu ya. Harus ekstra kerja kerasnya ya. Ya, mungkin di sini ada Mbak Dewi Setiawati, ada yang ingin ditanyakan atau mau berdiskusi bersama kami, silakan Mbak Dewi. Iya, terima kasih untuk teman saya. Selamat ya, bukunya terbit lagi. Ini solo kedua ya? Ya Kak. Keren. Saya malah belum berkesempatan buat nulis lagi nih. Masih terhalang banyak kegiatan dan ya komitmennya kurang. Kalau pertanyaan kayaknya apa yang diceritakan Ilhartuti itu sudah terbayang di kepala saya karena kebetulan kita satu lokasi. Kita pernah juga jadi rekan kerja gitu kan, satu sekolahan gitu. Jadi kebayang lah gitu. Hanya saja memang konten secara jelasnya ya memang perlu saya baca gitu kan. Terus apalagi ya, selamat juga lah karena dengan terbitnya buku itu menjadi kenangan untuk sekolah juga karena SK-nya udah keluar ya Ti ya katanya. Iya, alhamdulillah Kak. Ya, semoga dengan mutasinya nanti di sana ya walaupun kembali ke kampung tetap harus beradaptasi lagi gitu. Iya, betul. Karena kan dulu beda dulu dengan sekarang. Ya, insya Allah nanti di sana lebih giat lagi, nulisnya lebih berkomitmen, kemudian lebih banyak karya-karya yang akan tercipta. Gitu aja sih kalau dari saya, Mbak. Kepengen juga ikut kelas, tapi gimana ya? Jadwal. Nantilah, mana tahu ada buka kelas baru. Mudah-mudahan memang benar sih kalau ikut kelas itu memang kita komitmen lebih terjaga gitu kan, karena ada ayo gitu, karena memang teman-teman juga pasti memberikan motivasi gitu. Karena saya juga pernah ikut kelas menulis dan memang sih kelas antologi sih. Kalau untuk solo masih belum selesai, masih tertunda. Sekalian ini juga sih karena kan kalau kita menulis sesuatu yang walaupun dekat dengan kita tetap harus ada apa namanya ya, penelitian apa sih namanya ya, pokoknya
tetap mencari informasi terkait dengan tulisan kita. Saya juga kepengen dapat bimbingan juga nih dari Mbak Juragan artikel. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Benar sekali bahwa tadi ya, komitmen itu kembali lagi ke komitmen, konsekuen ya dengan apa yang sudah kita putuskan itu menjadi sebuah tantangan. Nah, lalu ini Mbak, saya jadi tergelitik juga. Tadi kan dibilangin ini udah karya solo yang kedua ya. Nah, lalu apakah masih ada harapan atau cita-cita untuk membuat sebuah buku solo lagi? Dan jika ada, kira-kira mau menulis apa? Apakah akan menulis memoir lagi atau menulis genre tulisan yang lain? Keinginan ada Mbak, karena ini kan saya rencana, alhamdulillah SK mutasi sudah pindah. Saya ingin masih sekitar memoir. Kali ini saya ingin menulis tentang ibu saya. Jadi ibu itu sosok yang penuh inspirasi, walaupun mungkin sekolahnya hanya tamat SMA, tapi benar-benar di dalam mendidik kami sehingga kami bisa sampai seperti sekarang itu luar biasa. Jadi dengan kami bisa berkumpul itu otomatis pasti akan lebih banyak waktu saya untuk bisa berinteraksi, karena nggak semua bagaimana kehidupan ibu pada saat masih kecil mungkin kan tidak bisa diingat dengan detail, tapi bisa diceritakan kembali oleh sang ibu. Itu tentu bisa menjadi saya merasa itu kisah yang sangat-sangat menarik yang bisa untuk diceritakan juga kepada orang lain, Mbak. Ya, wah, pasti itu seru sekali ya, karena itu tadi ibu adalah tokoh yang hebat ya untuk setiap orang gitu, bahwa ibu itu kan adalah figur yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga dan akan selalu diingat sepanjang hayat. Pasti menarik juga ya, dan biasanya gitu akan menguras emosi juga ya, karena kan mengingat memori yang lama, lalu juga pasti bukan hanya bukan hanya cerita yang bahagia, tetapi kadang kita juga ingin menampilkan sisi-sisi melankolis yang bisa memberi semangat juga ya, karena dari cerita-cerita yang melankolis seperti itu bisa kita menarik banyak hikmah gitu kan ya dari cerita setiap perjalanan kehidupan itu. Kira-kira kapan nih akan mulai ditulis? Nanti kalau udah nyampe ke itu udah pindah. Iya, karena memang kan seperti yang disampaikan Kak Dewi tadi Setiawati, walaupun balik kampung, tapi kan kita tetap harus belajar adaptasi dulu. Artinya terutama di lingkungan tempat kerja yang baru, kita harus tetap beradaptasi. Kalau situasinya sudah memungkinkan, mungkin sambil istirahat, sambil bersantai dengan orang tua, bisa pelan-pelan seperti itu, Mbak. Iya, mudah-mudahan saja cita-citanya bisa terwujud ya, Mbak ya. Alhamdulillah di sini sudah ada siapa ini, Mbak Ria Ceriana dan juga Mbak Dian Kusuma. Selamat malam, selamat bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini, Mbak Ilhar Tuti sedang berbagi cerita tentang proses kreatifnya menulis buku solo, buku memoir ya, menoreh pena di kaki gunung si piso-piso. Nah, mungkin di sini Mbak Ria atau Mbak Dian Kusuma bisa langsung bergabung untuk sharing bersama kami. Saya persilahkan. Sambil menunggu, mungkin ini nih, selama proses penerbitan, adakah hal-hal ya, kan kalau tadi kan Mbak Ilhar Tuti menceritakan tentang proses menulis gitu. Nah, sementara kalau untuk proses penerbitannya ini ada sesuatu yang menarikkah, misalnya dari sisi cover ataupun layout atau misalnya sisi yang lainnya? Untuk proses penerbitannya saya sangat suka karena memang tidak butuh waktu yang lama. Kemudian juga untuk covernya itu menarik, begitu lihat pertama sekali, aduh langsung jatuh cinta. Jadi
tidak perlu untuk diedit-edit lagi, alhamdulillah langsung saya suka. Jadi tidak butuh waktu yang lama, Mbak. Iya. Nah, lalu ini bagaimana ketika bukunya tuh udah sampai belum ya? Belum, Mbak. Belum, masih proses cetak ya? Tadi info dari Umi katanya udah selesai cetak, mungkin besok dikirim. Oh iya, mudah-mudahan saja bisa segera sampai ya, supaya bisa mulai dipromosikan. Nah, ini kembali lagi kepada promosi. Adakah kiat-kiat khusus? Karena kan tetap ya yang namanya penulis juga kan berharap bahwa bukunya ini akan bisa diterima oleh pembaca. Lalu bagaimana sih trik-trik yang digunakan sama Mbak Ilhartuti agar bukunya bisa diterima sama pembaca? Mungkin yang akan saya lakukan itu biasa melalui media sosial dengan frekuensi yang lebih sering, kemudian juga semua teman-teman yang kita kenal kita ajak untuk membaca seperti itu. Mungkin ya melalui atau cuplikan-cuplikan kisah di dalam memoir itu sebagian saya tampilkan supaya pembaca timbul rasa penasarannya seperti itu, Mbak. Iya, benar. Karena ya itu tadi tuntutan saat ini adalah penulis bukan hanya bertugas menulis buku aja ya, menulis naskah saja, tetapi penulis juga memang wajib untuk mensosialisasikan buku-bukunya. Karena supaya semakin banyak juga orang yang merasakan kebermanfaatan dari karya-karya kita. Lalu nih kira-kira apa lagi nih Mbak Ilhartuti yang ingin disampaikan kepada kami? Mungkin ada pesan-pesan khusus? Dengan adanya buku memoir ini, saya yakin bahwa kalau kita mau, kemudian juga kita punya komitmen, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita impikan, itu pasti akan bisa. Iya, benar. Usaha yang kerja keras kita itu akan terbayar gitu ya dengan keberhasilan yang kita lakukan juga gitu kan. Benar. Lalu setelah berhasil menulis memoir ini, apakah Mbak Ilhartuti tertarik juga untuk bergabung dengan kelas-kelas menulis lainnya, atau misalnya ada nggak sih keinginan untuk mencoba jenis tulisan yang baru gitu? Kalau memoir kan bukan fiksi ya, berarti kan apakah tertarik untuk menulis fiksi? Saat ini saya sangat tertarik ingin menulis artikel, Mbak. Memang hari itu ada ikut sekali dengan juragan artikel juga, tapi saya merasa masih belum bisa seperti yang diharapkan. Makanya ingin sekali lagi ikut untuk khusus kelas artikel. Iya benar. Nah, biasanya kayak gitu ya. Kalau kita udah berhasil mencoba satu jenis tulisan, biasanya suka ingin mencoba yang lain. Bukan coba-coba juga sih, tetapi kan kadang kita juga apalagi untuk profesi guru, benar sekali bahwa basic menulis artikel ini bisa dijadikan basic menulis ya, karena kebanyakannya guru itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa di-sharingkan ya, dan itu biasanya akan tersampaikan ketika kita bisa menulis dalam bentuk artikel, semacam kayak tadi tuh yang tips melaksanakan PJJ gitu kan, supaya anak tidak bosan gitu. Saya juga sekarang lagi nulis itu nih, karena merasa bahwa kebutuhan masyarakat itu sangat banyak gitu kan, dan bisa disampaikan melalui tulisan non-fiksi gitu. Ini kebetulan ini ada chat dari Mbak Dewi, mau juga dong ikut kelas artikel. Insya Allah nanti kami kabari ya, bisa nanti save kontak saya. Nanti biasanya suka ada promo-promo yang bisa disampaikan. Insya Allah bulan depan itu ada juga sih menulis artikel, tapi lebih kepada tulisan jurnalistiknya gitu loh. Jadi menulis berita, tapi itu juga bagus sih. Kalau menurut saya itu termasuk
tulisan non-fiksi juga, jadinya bisa diikuti. Lalu ini ada chat juga dari Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf terlambat bergabung karena masih ada tamu. Iya, nggak apa-apa. Sekali lagi selamat ya Mbak Tuti. Semoga bukunya banyak menginspirasi pembaca. Mohon izin nokem dan sambil menyimak. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Dian di sini ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada sesuatu yang penasaran, mumpung bisa bertemu walau lewat Zoom, bisa disampaikan langsung kepada penulisnya. Oke, kalau sekiranya memang tidak ada, mungkin Mbak Ilhartuti karena kita juga lagi di jalan ini. Oh iya Umi, nggak apa-apa Umi. Ini jadi agak putus-putus juga. Tapi oh ini, oh iya Mbak, kapan ada kelas artikel lagi? Insya Allah nanti dikabarin ya. Banyak peminat ya Mbak. Iya, iya namanya juga juragan artikel ya. Pasti yang dicari itu artikel, menulis artikel sih yang jadi ikonnya gitu. Namun untuk sekarang ini kita lebih akan lebih memberikan jenis artikel yang lebih spesifik lagi gitu ya Mi ya, kayak jenis artikelnya kayak artikel review, artikel ilmiah gitu. Jadi lebih spesifik sehingga peserta di sini bisa mulai mengklasifikasikan nih. Oh, saya mau belajar artikel ilmiah. Saya mau belajarnya tentang artikel jurnalistik dan lain sebagainya. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Iya Mbak, asyik. Kita kelas content writer ya. Iya, malam ini juga masih berlangsung. Maaf, yang fokus untuk nanti diarahkan supaya bisa bikin news, itu nanti bisa berpeluang juga jadi kontributor di portal ya. Hati-hati nih sekarang sedang menjajal itu ya, kegiatan itu padat juga hati-hati ya. Iya, Umi, tantangan baru, tapi seru juga sih ternyata jadi jurnalis itu. Dan mungkin kalau teman-teman guru itu bisa artikel ilmiah populer ya, hati-hati alhamdulillah. Ya sesuai dengan cita-cita kita bersama 2022 ini memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan membantu rekan guru, dosen, dan widya iswara. Ini qadarullah dikabul Allah hari Senin itu menjadi narasumber ya, tim juragan artikel diwakil oleh Teh Winnie dan Ibu Yopi itu menjadi narasumber di kelas menulis artikel ilmiah populer. Jadi dari Pusdiklat BMKG yang mengundang. Nah ini qadarullah satu kebanggaan ya, kebanggaan kita semua bahwa ternyata kita yang best ibu-ibu berkarya di rumah, selain juga bekerja ya, sebagian ada yang bekerja kantoran, bisa juga produktif menulis dan mendapat kepercayaan juga. Nah ini mohon maaf saya lowbat kalau mati. Ini mendadak, ini minta doanya Mama sehat juga. Iya Umi, mudah-mudahan Mama sehat. Umi juga harus sehat ya Mi, insya Allah ya Mi. Ya. Iya benar sekali tadi yang Umi sampaikan bahwa di usia yang ke-6 tahun ini juragan artikel mempunyai cita-cita ingin memberikan peluang kepada alumni-alumninya untuk bisa berkembang, untuk bisa berproduktif dan berpenghasilan. Nah, terbukti dengan beberapa alumni dari juragan artikel yang sudah bisa naik kelas gitu kan, entah itu menjadi mentor, menjadi editor, menjadi layouter, ataupun menjajal profesi-profesi baru sehingga banyak ibu rumah tangga yang produktif di rumah dengan menghasilkan berbagai macam karya. Inilah harapannya dari juragan artikel. Semoga saja iya tanggal 18 ini ya tepat ya 18 Februari ini adalah tepat juragan artikel berusia 6 tahun. Masya Allah, kok saya bisa lupa ya Allah hari ini tuh kayaknya sesuatu banget. Iya lupa, ya ampun status FB saya aja melempem hari ini tuh.
Umi maafkan Umi. Nggak apa-apa, insya Allah nanti akhir bulan ya Iya, kita kumpul-kumpul bareng virtual. iya insya Allah. Ya, mungkin sebelum kegiatan ini kita akhiri, Mbak Ilhartuti adakah yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan. Terima kasih. Mungkin hanya sekedar ucapan terima kasih karena memang ini menurut saya benar-benar suatu pencapaian yang luar biasa sehingga mimpi saya untuk mempunyai buku yang terutama memoir kisah perjalanan hidup saya di perantauan itu akhirnya bisa tercapai. Mungkin hanya itu saja, Mbak Ati. Iya, alhamdulillah ya bisa berkarya bersama Juragan Artikel. Mudah-mudahan ke depannya bisa bertambah karyanya dan tetap bisa bergabung bersama Juragan Artikel. Iya, terima kasih Mbak Dian. Masya Allah, barakallahu fiik juga. Lalu Umi mumpung baterainya masih on, ada yang mau disampaikan nggak Umi? Bahagia ini kita semua hati mendampingi teman-teman berkarya ya. Khususnya di kelas memoir ini pencapaiannya luar biasa dan memang saya drill hati di kelas, jadi memang dipaksa untuk bikin 20 ide yang jadi 20 bab, memang di drill. Jadi hari selesai materi itu hari pendampingan pertama store, kedua store gitu kan, mau nggak mau kan dipaksa berpikir untuk tadi ya memilih dan memilah mana yang mau ditampilkan di 20 bab itu dan alhamdulillah salah satu yang berhasil itu ya Mbak Tuti malam ini ya dan Mbak Dian juga ya luar biasa itu mudah-mudahan juga memotivasi teman-teman yang lainnya ternyata bisa gitu ya. Dan adapun tadi seperti Mbak Tuti sampaikan yang lain-lain yang mau disampaikan itu bisa di buku-buku berikutnya ya seperti itu karena kan memoir memang kepingan-kepingan puzzle kehidupan yang ditampilkan di satu buku. Gitu. Selamat ya Mbak Tuti. Terima kasih Umi. Loh, mudah-mudahan satu-satu bisa silaturahmi ya. Pindahnya ke Aceh loh Teh Ati nih. Iya, ke Aceh Umi. Masya Allah ya. Iya, mudah-mudahan saja proses mutasinya juga berjalan lancar, keluarga di sana juga tetap sehat walafiat, lalu mendapatkan sukses juga di tempat yang baru ya, dan yang paling penting ini nih, ditunggu lagi karya terbarunya ya Mbak Tuti ya. Amin, terima kasih atas doanya Mbak Ati. Iya, ini ada pesan dari Mbak Ria Ceriana. Assalamualaikum, selamat ya Kak Tuti atas bukunya selalu menjadi inspirasi. Maaf off cam karena sampai tidurin anak. Salam kenal. Iya, terima kasih. Salam kenal juga. Memang seperti inilah warna di Juragan Artikel. Kita itu selalu tidak ingin tetap produktif, ingin tetap berkarya, ingin tetap berkumpul, ingin tetap belajar, tetapi itu tadi selalu ada hal yang unik gitu ya, ada yang sambil nemenin anak tidur, ada yang sambil ngomong, tapi itu jadi keseruan yang tidak bisa keseruan yang bisa bikin kangen terus gitu loh ya. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Ilhartuti yang sudah mau berbagi cerita bersama kami tentang proses kreatif menulis buku memoirnya. Terima kasih juga kepada Umi Alaya yang sudah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Doa kami semoga Mama diberikan kesembuhan dan kesehatan. Umi juga sama. Semoga sabar dan juga bisa tetap tegar menghadapi segala permasalahan ya. Mudah-mudahan bisa diringankan semuanya. Dan juga kepada teman-teman semua, semoga diberikan kesehatan. Cuaca memang sedang kurang mendukung, harus pandai-pandai menjaga kesehatan juga, namun dengan semangat yang tinggi dan terus bersyukur, mudah-mudahan saja Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Saya Ati dari Juragan Artikel, mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mungkin sekian saja ya Mbak Ilhartuti, izin saya untuk pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ati. Iya, sama-sama.
kasih Mbak Tuti, Mbak Ati, semua yang Makasih, sudah Narati. sukses ya. Itu Makasih Iya, semuanya. sama-sama. Mohon izin, Le. Iya, Ya, itu Mbak. ya, ini udah sampai dokternya. Makasih ya. Iya, Umi.